Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Monika Marut dengan NIM 183110001, mahasiswa dari kampus STKIP Pembangunan Indonesia Makassar, jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempraktekkan salah satu tugas biologi terapan tradisional, yaitu membuat tape singkong. Jadi, tape singkong ini merupakan salah satu makanan tradisional yang dibuat dengan cara fermentasi. Makanan ini sudah cukup terkenal di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tape singkong mengandung karbohidrat, nutrisi, dan kalsium yang sangat tinggi, sehingga sangat efektif dalam menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, dan sebagainya. Namun, tape singkong tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah yang banyak karena dapat membahayakan kesehatan tubuh. Di mana kita ketahui bahwa makanan atau minuman yang berfermentasi itu mengandung mikroba baik atau biasa disebut dengan probiotik yang bermanfaat bagi tubuh. Jadi dalam mengkonsumsinya harus dalam jumlah yang sewajarnya saja atau dalam porsi yang secukupnya saja, karena apabila kita konsumsi dalam jumlah yang berlebihan atau dalam jumlah yang banyak, maka akan menyebabkan gangguan-gangguan pada kesehatan tubuh kita, seperti naiknya asam lambung dan perut kembung. Dalam fermentasi ini kita akan menggunakan ragi, di mana ragi ini berisi mikroba seperti kamir dan bakteri untuk fermentasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini, yaitu cara membuat tape singkong. Nah, di sini saya memiliki alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat tape singkong. Yang pertama ada baskom, ada serbet, ada pisau, ada sendok, garpu, dan penyaring, ada nampan plastik, ada tempat fermentasi, kemudian ada tempat pengukus, ada singkong sebagai bahan utama, ada ragi, dan ada daun pisang untuk membungkus. Pertama, kupas singkong terlebih dahulu. Kemudian keruk bagian luar singkong yang licin hingga kesat. Dibawa aliran air hingga bersih. Potong-potong singkong menjadi beberapa bagian sesuai dengan selera. Karena ukurannya masih besar, maka saya membagi dua lagi singkong yang telah dipotong. Setelah semuanya selesai, maka kita cuci bersih. Setelah itu, kita isi tempat pengukusan dengan air. Lalu kita susun singkong dengan rapi. Setelah selesai, singkongnya kita kukus kurang lebih 25 menit lamanya. Nah, kita tunggu sampai matang. Untuk mengecek kematangannya, kita menggunakan garpu. Jika ubinya sudah empuk, berarti singkongnya siap untuk diangkat. Tada! Nah, singkongnya kita tiriskan dulu di nampan hingga dingin.
Lalu kita diamkan selama 2 jam hingga benar-benar dingin. Sambil menunggu singkongnya dingin, kita hancurkan ragi terlebih dahulu. Nah, dan kita menunggu singkong hingga benar-benar dingin. Nah, setelah singkongnya dingin, kita masuk ke dalam proses peragian. Sebelum meragi, kita cuci tangan terlebih dahulu. Lalu kita susun singkong ke dalam wadah fermentasi dengan rapi. Setelah itu kita taburi dengan ragi hingga semua permukaannya terkena ragi. Nah, kita susun lagi ubi pada bagian atasnya. Perlakuan ini kita lakukan sampai singkong habis. Setelah selesai, kita tutup bagian permukaan atas singkong dengan menggunakan daun pisang hingga seluruh bagian singkong tidak kelihatan. Setelah itu kita tutup dan kita bungkus menggunakan serbet. Setelah selesai, kita simpan singkong di ruangan tertutup selama 3-4 hari untuk melakukan proses fermentasi. Setelah 4 hari menunggu, kita buka tempat fermentasi. Tada! Singkong yang telah difermentasi telah berubah menjadi tape. Nah, inilah singkong yang telah difermentasi selama 4 hari, di mana teksturnya telah berubah menjadi lunak, aromanya sudah sangat tercium khas yaitu berbau tape, dan rasanya sudah sangat manis. Dalam fermentasi ini berlangsung secara anaerob atau tidak membutuhkan oksigen, di mana dalam proses pembuatan tape singkong sendiri terjadi reaksi kimia yang persamaannya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Persamaan reaksi kimia pada proses fermentasi tape singkong dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP. Atau bisa kita jabarkan, glukosa atau gula sederhana pada singkong C6H12O6 ditambah ragi yang mengandung mikroba Saccharomyces cerevisiae dalam kondisi anaerob atau tidak membutuhkan oksigen menghasilkan alkohol atau etanol 2C2H5OH ditambah karbon dioksida ditambah dengan energi. Jadi ragi yang mengandung mikroba Saccharomyces cerevisiae ini akan mengubah glukosa menjadi alkohol atau etanol. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Yang pertama adalah suhu. Nah, suhu yang optimal dalam fermentasi tape itu berkisar 35 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Yang kedua ada pH. Yang ketiga ada substrat, di mana substrat ini harus berisi nutrisi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan mikroba. Yang keempat adalah kebersihan atau kesterilan, di mana kebersihan ini menunjang keberhasilan produk yang diinginkan. Nah, kadang-kadang dalam membuat tape biasanya tidak jadi. Itu disebabkan karena pada saat pembungkusan tidak rapat, sehingga adanya celah tempat oksigen atau udara masuk ke dalam tempat fermentasi, sehingga mengganggu proses pemecahan enzim pada ragi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tape singkong ini termasuk dalam bioteknologi konvensional atau biologi terapan tradisional karena peran mikroorganisme dan teknik atau cara pembuatannya masih dalam skala kecil atau masih sangat sederhana serta alat dan bahannya yang cukup mudah kita jangkau. Nah,
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.